Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel saya, channel yang selalu setia dalam membagi informasi dan pengalaman berkaitan dengan budidaya ikan nila. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagi pengalaman dan informasi berkaitan dengan bagaimana cara agar nafsu makan ikan nila kita selalu tinggi. Namun sebelum kita masuk ke topik utama, jangan lupa selalu subscribe, like, komen, share, dan mengaktifkan tombol loncengnya. Nafsu makan ikan terhadap pelet yang kita berikan dapat kita gunakan sebagai alat indikator pengukur keadaan ikan nila kita pada saat itu. Apakah ikan nila kita dalam keadaan baik dan sehat, atau sebaliknya dalam keadaan sakit dan bermasalah? Apabila nafsu makan ikan nila kita tinggi, berarti ikan nila kita dalam keadaan baik dan sehat. Serta sebaliknya, apabila kita jumpai nafsu makan ikan nila kita rendah terhadap pakan pelet yang kita berikan, maka bisa jadi ikan nila kita dalam keadaan sakit atau bermasalah. Oleh karena itu, kita sebagai pembudidaya sebaiknya mampu menjaga agar ikan nila kita nafsu makannya selalu tinggi. Hal tersebut dapat kita lakukan dengan beberapa syarat. Antara lain, syarat pertama adalah kondisi air yang harus baik dan kandungan oksigennya mencukupi. Sebagai pembudidaya, sebaiknya kita selalu mengontrol sesering mungkin keadaan air kolam kita agar kualitasnya selalu terjaga dengan baik. Penurunan kualitas pada air kolam dapat mempengaruhi nafsu makan ikan nila kita menjadi rendah, sehingga pelet yang kita berikan terkadang tidak termakan oleh ikan kita. Penurunan kualitas air tersebut bisa disebabkan oleh penumpukan sisa pakan dan kotoran sehingga mengendap di dasar kolam dan sewaktu-waktu bisa berubah menjadi amoniak dan zat beracun. Syarat kedua agar nafsu makan ikan nila kita tinggi adalah kualitas dan kuantitas pakan yang kita berikan. Pakan yang kita berikan sebaiknya mengandung nutrisi yang lengkap, seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral, serta dalam kondisi baik, tidak kadaluarsa, tidak berjamur, dan tidak tercampur oleh zat beracun. Sebaiknya kita memberikan pakan yang kandungan proteinnya berkisaran 30% dan mempunyai aroma yang sangat disukai oleh ikan nila. Pelet yang kita berikan harus berukuran sesuai dengan keadaan ukuran ikan nila kita pada saat itu. Jangan sekali-kali memberikan pelet yang berukuran lebih besar dibandingkan ukuran mulut ikan nila kita pada saat itu. Kalau saya pribadi, untuk pemberian pakan ikan nila saya yang ada di kolam, saya menggunakan pelet
bermerek Hiprofit 381-1, dan saya berikan pelet tersebut dari ikan yang berukuran lebih dari 2 jari hingga ukuran panen. Setiap harinya saya memberikan pakan ikan nila saya sebanyak 2 kali, dan porsinya 3 hingga 5% dari berat tubuh ikan nila pada saat itu. Syarat ketiga adalah waktu pemberian pakan. Waktu pemberian pakan ini sangatlah penting, karena tidak semua waktu ikan nila mempunyai nafsu makan yang tinggi, sehingga kita sebagai pembudidaya seharusnya tahu kapan waktu yang baik untuk memberikan pakan pada ikan nila kita. Untuk pagi hari, pemberian pakan sebaiknya diberikan setelah matahari terbit, di mana sinar matahari sudah masuk ke dalam kolam dan keadaan air kolam sudah tidak terlalu dingin lagi. Sedangkan pemberian pakan pada sore hari sebaiknya kita berikan sebelum matahari terbenam, berkisaran jam 4 hingga jam 5 sore. Alasan mengapa pemberian pakan ikan nila pada waktu-waktu tersebut, karena pada waktu tersebut air kolam mengalami peningkatan kadar oksigen yang tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh fotosintesis yang maksimal di dalam air kolam. Jangan memberikan makan ikan nila pada waktu malam hari. Apabila sistem yang kita gunakan bukan sistem full penyuplai oksigen, karena pada malam hari kadar oksigen yang terlarut di dalam kolam akan rendah, sehingga kadar oksigen yang rendah tersebut akan mempengaruhi nafsu makan ikan nila kita semakin menurun. Oleh karena itu, sebaiknya hindari pemberian pakan ikan nila pada malam hari. Syarat yang keempat, pemberian probiotik dan vitamin pada pelet sebelum pemberian pakan melalui proses pembibisan terlebih dahulu. Beberapa tujuan pembibisan yang kita lakukan pada pelet sebelum pemberian makan adalah: yang pertama, memudahkan pelet dimakan oleh ikan karena dalam keadaan tidak keras. Yang kedua, memaksimalkan penyerapan kandungan pelet pada tubuh ikan sewaktu pelet tersebut dimakan. Yang ketiga, memudahkan proses pencernaan ikan karena pelet yang kita berikan sudah dalam keadaan lunak. Yang keempat, menghemat pakan karena pelet akan mengembang ketika kita lakukan proses pembibisan. Untuk probiotik dan vitamin yang kita campurkan pada saat pembibisan dapat kita jumpai di toko perikanan atau toko pertanian yang ada di sekitar kita, karena banyak sekali jenis produk dan merek yang dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk proses pembibisan pelet. Sedangkan untuk saya pribadi, beberapa tahun ini saya sudah menggunakan produk dari NASA yang berupa vitamin, Viterna, Harmonic, dan POC NASA. Sedangkan untuk probiotiknya saya menggunakan
tangguh yang juga produk pengeluaran dari PT NASA. Produk NASA yang saya aplikasikan untuk ikan nila saya karena saya yakin dalam produk NASA tersebut banyak mengandung zat yang sangat dibutuhkan bagi ikan nila saya. Yang pertama, untuk menambah kandungan gizi pada pakan. Yang kedua, meningkatkan pertambahan berat badan. Yang ketiga, meningkatkan nafsu makan. Yang keempat, mempercepat pertumbuhan pada ikan. Yang kelima, mempercepat waktu panen. Yang keenam, mengurangi angka kematian pada saat pemeliharaan. Yang ketujuh, meningkatkan kandungan gizi pada daging ikan. Yang kedelapan, mengurangi bau kotoran atau bau air kolam. Yang kesembilan, merupakan produk alami yang sangat aman bagi ikan nila kita. Yang ke-10, memberikan berbagai macam nutrisi alami untuk pertumbuhan ikan nila kita. Yang 11, mengurangi kandungan kolesterol pada daging ikan. Dan yang ke-12, memacu enzim-enzim pada pencernaan ikan. Itu beberapa manfaat produk NASA yang memang sangat dibutuhkan oleh ikan nila. Dari keempat syarat agar ikan nila lahap atau nafsu makannya tinggi bisa kita aplikasikan untuk ikan nila kita, karena salah satu faktor terpenting dalam pemeliharaan dan pembudidayaan ikan nila adalah faktor ikan nila lahap ketika kita memberikan pakan pelet. Semoga bermanfaat video yang saya buat ini. Semoga sukses bagi teman-teman yang sekarang lagi membudidaya ikan nila, terutama bagi teman-teman yang memelihara ikan nila skala kecil dan rumahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.